فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ahkam Tilawah ini yang sempat beberapa waktu terhenti di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan kita telah selesai pada pembahasan muqaddimat. Karena pada hakikatnya beberapa bab yang disebutkan sebelum ini berhubungan dengan muqaddimah. Dan telah kita lewati bersama bahwasanya ahkam tilawah yang kita pelajari berdasarkan qiraah siapa? Qiraah siapa, Nabil? Naam, qiraah Asim bin Abi Najud atau Asim ibnu Bahdalah. Dengan riwayat siapa? Karena yang mengambil riwayat dari Imam Asim banyak. Nah, tilawah yang kita pelajari qiraah Asim dengan riwayat siapa? Indaka Aba Muhammad. Riwayat Hafs bin Sulaiman Al-Kufi Abu Umar. Tayyib. Yang dikatakan bahwasanya dia adalah a'lamun nas bi qiraati Asim. Kemudian riwayat Hafs ini kita ambil dari Tariq siapa? Indaka Ridwan. Tariq Syatibi. Naam. Ini urut-urutannya, kawan. Jadi jangan keliru-keliru. Qiraahnya qiraah Asim. Riwayatnya riwayat Hafs. Tariqnya Tariq Syatibi. Tayyib. Nah, kalau dinisbahkan kepada sahabi, qiraah Hafs ini berhenti kepada siapa? Indaka Rifki. Naam. Tayyib, qiraah Asim ini kalau diruntut nisbahnya kepada sahabi, untuk riwayat Hafs maka berujung pada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Dikarenakan Asim membacakan kepada Hafs semua yang di hadapan dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan murid Asim yang lain yang masyhur yaitu Syu'bah mengambil qiraah Asim yang Asim ambil dari Zir bin Hubeish an Ibn Mas'ud. Tayyib. Barakallahu fiikum.
Sekarang kita masuk pada bab baru, babul lahn. Setelah kita ketahui ikhwanifillah pentingnya mempelajari tajwid dan hukumnya, di antara hal pertama yang perlu diketahui adalah perkara yang dengannya kita ingin apa? Ingin selamat. Dengan ilmu tajwid ini kita ingin selamat dari apa? Ya dari lahn. Tayyib, makanya bab lahn dikedepankan. Babul lahn. Ma huwa al-lahn? Wal jawab huwa al-khata' wal inhiraf wal mailu 'anis shawab. Yang dimaksud dengan lahn adalah kekeliruan dan penyimpangan dari kebenaran. Ya namanya lahan ya kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dari apa? Dari kebenaran. Dan lahan dalam tilawah berarti apa? Seorang keliru dalam membaca atau menyimpang dari apa? Kebenaran dalam cara baca dia. Qala hal lahu aqsam, apakah lahan ini memiliki jenis-jenis? Wal jawab lahu qisman. Lahan ada dua macam, ada dua jenis. Jaliyun wa khafi. Jadi lahan ada dua jenis, yaitu lahan yang jali dan lahan yang khafi. Dan pembagian lahan ini akhwanifillah sudah ada sejak awal di kitab-kitab mutaqaddimin. Sebagaimana dinukilkan di sini perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu taala dalam Al-Tahdid fil Iqani wat Tajwid. Haddatsani Al-Husain ibn Syakir As-Simsar. Qala haddatsana Ahmad ibn Nasr qala sami'tu Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid termasuk a'immah yang menjadi rujukan dalam apa? Dalam qiraah dan tilawah. Di antara kitab masyhur yang beliau karang apa? As-Sab'ah min qiraatis Sab'. Abu Bakar Ahmad ibn Musa namanya. Ini akan terulang-ulang kalau kita mempelajari qiraah nam Ibnu Mujahid ini. Bukan nam yang dimaksud Ibnu Mujahid mufassir ikhwanifillah. Ini lain. Ibnu Mujahid mengatakan, siapa tadi namanya? Siapa Amir? Abu Bakar Ahmad ibnu Musa. Al-lahnu fil Qur'ani lahnan jaliyun wa khafi. Lahan dalam Al-Quran itu ada dua jenis, lahan jali dan lahan khafi. Nanti akan diterangkan apa definisi masing-masing. Qala fal jaliyu lahnul i'rab. Adapun lahan jali adalah lahan i'rab. Ini juga masuk pada pertanyaan yang ketiga dalam kitab ma huwa lahnul jali. Apa itu lahan jali? Jawabannya adalah lahnul i'rab. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Mujahid rahimahullahu taala. Lahan i'rab yaitu kesalahan dalam i'rab. Ini lahan jali ya kawan. Seperti misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian orang ini membaca apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Ini lahan jali atau lahan khafi? Indak ya Maulana. Jali, kenapa? Karena salah dalam i'rab. Harusnya Allah Subhanahu wa taala di sini dalam kondisi marfu' sebagai fa'il, tapi kok dibaca mansub.
Ini jelas mengubah makna. Sebagian yang lain akhwani fillah memberikan penjelasan tentang definisi lahan jali, yaitu ibaratun an khata'in ya'ridu 'alal kalimah yughayyiru min ma'naha aw mabnaha. Ini untuk lebih memperjelas kalimat singkat dari Ibnu Mujahid, karena memang kalau kita perhatikan mutaqaddimun khanifillah kalimat-kalimatnya ringkas. Cuman mutaakhirin karena pemahaman yang kebanyakan mereka khanifillah untuk mencapai itu terkadang kesulitan, butuh dijabarkan lagi. Yarhamukallah. Maka dijabarkan lebih mudah dengan apa? Ibarat lahan jali adalah ibarah an khata', yaitu suatu ibarat dari kekeliruan ya'ridu 'alal kalimah, yang menimpa suatu kalimat yughayyiru min ma'naha aw mabnaha, yang mengubah maknanya atau mengubah apa? Susunannya. Maknanya berubah, atau mabnaha, yaitu apa? Susunan kalimatnya berubah, huruf-hurufnya berubah. Seperti misalnya al-mustaqim, qaf, mustaqim. Kemudian dia baca dengan apa? Mustaqim dengan ghain. Atau mengubah maknanya, iyyaka na'bud. Dia baca dengan apa? Dengan tanpa tasydid. Iyyaka na'bud. Iya tanpa tasydid. Maknanya apa? Bedanya iyyaka na'bud dengan iyyaka na'bud. Dulu telah kita lewati apa? Tayyib. Kalau tanpa tasydid ikhwani fillah, iyyaka maknanya dhau'us syams, cahaya matahari. Tayyib. Nah, ini batil ya, tidak? Beda. Berarti ini lahan jali. Naam. Kesalahan yang sangat apa? Sangat jelas, karena mengubah makna dan mengubah mabna. Maknanya berubah, mabnanya juga berubah, karena harusnya tasydid, ya-nya 2, dia baca ya-nya cuma berapa Faisal? 1. Tayyib. Dan yang terjatuh dalam lahan jali ini, sebagaimana fatwa Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, ikhwani fillah, la tasihhu salatuh. Nah, tidak sah salatnya kalau apa? Lahan jali itu pada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah yang rajih merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Qala limadza summiya jaliyan. Sekarang kenapa dinamakan jali? Kenapa dinamakan lahan ini lahan jali yang jelas? Sebagaimana makna asal dari kata jali, jawabnya tentunya apa? Juga jelas. Li'annahu zahirun. Dikarenakan apa? Nampak jelas. Lahan ini jelas sekali. Yashtariku fi ma'rifatihi ulama'ul qira'ah wa 'ammatun nas. Sama-sama dalam mengetahuinya, baik itu ulama qira'ah ataupun keumuman manusia. Tentunya keumuman manusia yang sudah belajar apa? Belajar ilmu tilawah, walaupun apa? Awal-awal. Yang penting dia bisa baca dengan benar, tahu itu salah. Tidak harus detail, tidak harus apa? Tidak harus betul-betul menguasai secara mendalam ilmu qiraah. Karena lahannya apa? Lahan jali. Seorang tahu belajar Al-Quran ketika mendengar ada yang membaca wa kallamallaha Musa taklima, tentu dia akan membenarkan wa kallamallahu. Baik.
dan seterusnya dari kesalahan-kesalahan yang jelas, terutama kesalahan dalam i'rab, kesalahan dalam huruf yang betul-betul apa? Betul-betul berubah dari makhraj asalnya, ikhwan. Adapun kesalahan nanti dalam pemberian sifat itu nanti, kalau tidak sampai mengubah dan mengeluarkan ke huruf lain, maka masuknya ke lahan jenis yang kedua. Ma hukmuhu, apa hukum lahan jali ini? Al-jawab at-tahrim bil ijma'. Hukumnya apa? Haram berdasarkan ijma'. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum lahan. Lahan apa? Lahan jali. Sebagaimana telah kita baca pada pembahasan yang lalu, nukilan dari Ibnul Jazari rahimahullah taala yang di sini juga diulang kembali. Baik. Dan keharaman ini, perhatikan dalam catatan kaki, wa hadza idza kana fi makanin yudarrasu hadzal ilmu ala aidi masyayikh salafiyyin mutqinin fala udra lahu fi mithli hadhihi al-halah. Hal ini apabila berada di tempat yang diajarkan ilmu ini. Nah, di sisi masyayikh salafiyyin yang mutqin, maka tidak ada uzur bagi seseorang dalam kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mengajari. Kok dia masih salah saja, panjang pendeknya juga salah. Maka hendaknya seorang dalam masalah membaca Al-Quran, afanifillah, hendaknya apa? Jangan segan-segan untuk mengecekkan. Terkadang panjang pendeknya masih apa? Masih keliru. Apalagi kalau kemudian apa lebih mendalam lagi kita berbicara tentang masalah sifat. Dan ini kebutuhannya umum. Baik apa? Baik santri maupun orang-orang tua, karena kita apa? Beribadah dengan tilawatul Quran. Qala Ibnul Jazari, faman qadira ala tashihi kalamillahi ta'ala bil lafdhi sahihil arabiyil fasih wa adala ila lafdhil fasidil ajami aw nabiti al-qabih istighna'an bi nafsihi wastibdadan bi ra'yihi wa hadsihi wattikalan ala ma alifa min hifdhihi wastigbaran 'anir ruju'i ila 'alimin yuqifuhu ala sahihi lafdhihi fa innahu muqassirun bila syakkin wa athimun bila raibin wa ghashun bila miryah. Ini jelas perkataan Ibnu Jazari rahimahullah taala dalam An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Itu siapa saja yang mampu untuk membenarkan dalam membaca kalam Allah secara lafadznya dengan lafadz yang sahih, lafadz yang Arabi yang fasih. Kemudian dia berpaling menuju kepada lafadz yang rusak, lafadz ajam. Lama membaca Al-Quran, tulisannya tulisan ajam, tulisan Latin. Alhamdu menjadi alhamdu. Taib. Dan banyak ikhwan. Tidak satu dua dari kaum muslimin yang keadaannya seperti ini. Makanya banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan lafaz apa? Lafaz yang tidak fasih, yang qabih, yang buruk. Karena mencukupkan diri dengan dirinya dan mengandalkan pemikiran serta serta sangkaannya, hats aidan. Serta menyandarkan kepada apa yang dia ketahui dari hafalannya. Pokoknya aku hafalnya seperti ini, tidak mau dibetulkan lagi. Tayyib, aku membaca Al-Quran sebelum kamu lahir, Nah, kok disalahkan misal. Dan banyak, terkadang ini yang sedih.
Azan kadang dengar kalau di kampung-kampung hayya 'ala shalah sebagian hayya 'ala shalah. Nah, mau dibetulkan. Sebagian ada yang mencoba membetulkan, jawabannya enggak tadi. Mbah, keliru Mbah, tapi ketika dibetulkan marah. Wastikbarun 'anil ruju'i ila 'alimin yuqifuhu 'ala sahihi lafzi, dan menyombongkan diri dari rujuk kepada alim yang membawa dia untuk bisa sampai kepada lafaz yang sahih. Maka orang yang seperti ini akhwani fillah muqassir bila syak, yaitu seorang yang yang meremehkan, melalaikan dari usaha untuk bisa benar dalam membaca, dan dosa tanpa ada keraguan sedikit pun, dan ghash bila merah, yaitu dia telah berbuat zalim dalam masalah ini tanpa ada keraguan sedikit pun, berbuat curang dalam membaca. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Berarti kita mempelajari hukum tilawah ikhwan, termasuk di antara bentuk nasihat li kitabillah. Nah, sebagai bentuk nasihat untuk kitabullah azza wa jalla, di mana kita berusaha untuk mempelajari hukum-hukumnya dan agar bisa selamat dari kesalahan. Ini lahan jenis yang pertama, yaitu lahan jali. Kemudian yang kedua, lahan khafi. Ma huwa lahnul khafi? Tarku i'ta'il harfi haqqahu min tajwidi lafzi. Ini persis sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mujahid rahimahullahu taala. Tarku i'ta'il harf haqqahu min tajwidi lafzi, yaitu tidak memberikan huruf haknya yang berupa pembagusan lafadznya. Berarti ini yang berhubungan dengan sifat-sifat penyempurna suatu huruf. Nah, karena sifat-sifat ini ya kawan, terkadang tidak mengetahuinya kecuali seorang yang betul-betul mempelajarinya. Tayyib isti'la misalnya, kadarnya, kemudian juga sifat safir dan yang lainnya dari sifat-sifat huruf. Terkadang kurang, terkadang cara mengeluarnya keliru, tapi asal makhrajnya sudah benar. Dia sudah bisa membedakan dengan huruf-huruf yang lain. Nah, ketika keliru, dia tidak memberikan sifat-sifat tersebut, tidak memberikan hak huruf tersebut, maka dia terjatuh dalam lahan khafi. Qala limadha summiya khafiyan? Wal jawab summiya khafiyan li ikhtisasi ulama'i hadzal fan bi ma'rifatihi. Dinamakan khafi dikarenakan pengetahuan tentang lahan ini khusus pada ulama cabang ilmu tajwid. Jadi yang tahu itu ya hanya orang-orang khusus yang betul-betul mempelajari ilmu tajwid. Awli khafaihi an 'ammatin nas, atau dikarenakan tersembunyi lahan tersebut dari keumuman manusia. Dan juga masuk dalam lahan khafi misalnya beberapa ahkam seperti pemberian hak huruf ketika suatu huruf bertemu dengan nun sukun misalnya,
Apakah dia dibaca idhar ataukah dibaca apa lawannya idhar? Indak ya Hudzaifah. Naam, ikhfa. Nanti insyaallah kita pelajari. Dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala dalam At-Tamhid fi ilmi tajwid. Ibnu Jazari akhwani fillah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada beliau dalam bidang ini ya kawan. Mengarang kitab ini Tamhid fi ilmi tajwid dalam umur 18 tahun. Ya, 18 tahun sudah meninggalkan warisan untuk kaum mukminin dalam bidang ilmu. Beliau katakan dalam At-Tamhid ini, wa hadha ad-darb min al-lahni wa huwa al-khafi la ya'rifuhu ila al-qari'ul mutqin wadhabitul mujawwid. Dan jenis lahan ini yaitu lahan khafi tidak mengetahuinya kecuali qari yang mutqin dan seorang dhabit al-mujawwid, seorang yang memang betul-betul dhabit kokoh dalam ilmu tersebut dan ahli tajwid. Alladzi akhadha min afwahil a'immah, yang mengambil dari mulut-mulut para imam. Waluqina min alfadhi afwahil ulama, dan ditalqin dari lafaz-lafaz yang diambil dari mulut-mulut para ulama. Alladzina turtada tilawatuhum wa yuthaqu bi arabiyyatihim, yang diridai bacaan mereka dan dipercaya kearaban mereka. Sehingga ketika seorang terjatuh dalam lahan khafi, apalagi dari kalangan awam atau dari kalangan mubtadi', tidak ada celaan padanya. Tayyib. Makanya dari sini kita ketahui hukumnya. Ma hukmuh? Apa hukum lahan khafi? Wal jawab makruh indal qurra. Makruh di sisi para qurra. Kenapa? Li ikhlalihi bi jauhari jamalil qiraati sahihah. Dikarenakan kurangnya atau dikarenakan apa? Hilangnya inti dari kebagusan qiraah yang benar. Tayyib, ini makruh, dibenci. Hal ini idza lam yakun fi babir riwayah wa illa fayahrum. Ya, hukum makruh ini apabila apa? Tidak termasuk dalam babur riwayah. Dan apabila masuknya dalam bab riwayat akhwanifillah, maka dia haram hukumnya. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari apa? Dari syekhnya, padahal syekhnya tidak seperti itu. Makanya dalam periwayatan seorang meriwayatkan ini, betul-betul seharusnya dalam riwayat yang betul-betul sahihah, ya dia betul-betul membaca. Cuman kebanyakan pada zaman ini ijazah saja, dapatnya ijazah. Tayyib, baca beberapa surat kemudian diberi ijazah. Tayyib. Maka yang seperti ini untuk seorang betul-betul dikatakan meriwayatkan qiraah dari Syekh Fulan, ini hendaknya berhati-hati. Tapi apa? Riwayat secara ijazah, hendaknya diterangkan bahwasannya riwayatnya itu secara ijazah saja. Jadi kalau dia ngambil dari mulut, ya betul-betul riwayatnya itu ya sama persis. Nah inilah metode periwayatan Al-Quran. Makanya para ulama kita, subhanallah, ulama qiraah yang mengambil qiraah dari mulut ke mulut akhwanifillah dengan riwayat tersebut, semua itu tidak akan mungkin kalau apa? Kalau tanpa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti
kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempelajari tajwid untuk apa? Untuk bisa selamat dari lahan ini. Minimal selamat dari apa? Lahan jali. Kemudian berusaha untuk apa? Bisa terbebas dari lahan khafi. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.